وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtarramin yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidz wal asatidzah, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu ikhwata iman, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat iman menghiasi kehidupan kita sehingga tidak ada keburukan sedikit pun dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu yang kita rasakan berupa kesenangan maupun sebaliknya. Ajaba li amril mu'minin, ajaib orang beriman, kata Nabi. Karena apa? Ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika datangkan kepadanya musibah dia bersabar, itu pun juga baik baginya. Hari ini kita bersyukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat, afiat, panjang usia, serta kesempatan. Sampailah kita di hari yang ke-10 di bulan Ramadan yang mulia di tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan detik menit perjalanan Ramadan kita adalah waktu-waktu yang akan membersihkan kita, baik hatinya, baik jasad maupun jiwanya. Mudah-mudahan membentuk kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang berhati-hati di dalam kehidupannya karena diwariskan rasa takut di dalam hatinya. Semoga amaliyah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah ibadah yang satu saat sahabat Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat yang lain, kira-kira amal terhebat, amal paling afdol seorang hamba itu apa? Maka Ibnu Abbas menjawab, paling utama dari ibadah kita adalah sholat. Tapi sepeninggal Ibnu Abbas, sahabat Ali karramallahu wajah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau menjawab, tidak salah kalau sholat adalah ibadah paling istimewa. Tetapi menurut Ali, menurutku adalah bukan sholatnya, tetapi statusnya. Amal teristimewa adalah apapun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat, saum, dan ibadah lain itu tidak diterima oleh Allah, maka tidak menjadi amal. Karena itu doa kita tidak berhenti-berhentinya sejak awal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semoga Allah menerima amaliyah ibadah kita sekecil apapun ibadah itu. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sosok yang menjadi rujukan kita, uswatun hasanah. Setiap sendi kehidupannya adalah kebaikan. Dan ia adalah orang yang paling sibuk di dalam bulan Ramadan, meskipun ia sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita jauh lebih sibuk di dalam ibadah ketika kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat untuk dirinya, keluarganya, sahabat, pengikutnya, dan termasuk kita berkah fadilahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita awali majelis kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mengulang kembali materi tentang waris. Bapak Ibu sekalian, kenapa mengulang-ulang? Karena memang Quran mengharuskan kita mengulang-ulang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra kemudian diulang Iqra, baca dan baca, pelajari dan pelajari. Kalau sudah dipelajari, ulang-ulang lagi. Ulama mengatakan kenapa Iqra yang kedua kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi Iqra pertama ketika kajian dahulu atau di tempat dan di waktu yang lain Bapak Ibu mempelajari hal yang sama, tapi ada perbedaan di sana. Mungkin saja sama yang disampaikannya, tapi caranya yang berbeda. Maka ruang-ruang perbedaan di dalam ilmu itu menjadi satu hal yang niscaya. Atau sama apapun yang disampaikan tidak ada beda, tetapi kita yang menyerapnya kemarin dengan sekarang berbeda. Kalau kemarin sedang tidak berpuasa, kalau sekarang sedang berpuasa, sama apa tidak Bu? Kalau kemarin bangunnya jam 4, kalau sekarang dari jam 3, kira-kira nyerapnya sama nggak Bu? Kenapa? Tunduk ayo nama. Baik, mudah-mudahan perbedaan itu adalah perbedaan yang akan melengkapkan ilmu kita, yang tidinya hanya sebagian, sekarang tambah lagi sebagian. Yang kemarin tidak tercerna, sekarang insya Allah semakin sempurna. Sama-sama saling menyempurnakan dalam aktivitas tadris ta'lim kita. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentang ilmu waris. Sebelum masuk ke ilmu waris, maka yang menjadi dasar adalah pertama, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wakulu washrobu, makan minumlah. Ada ayat yang lain, mata allakum wali'an amikum. Jadi kita di dunia ini diperintah Allah untuk menikmati apa yang Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Tetapi untuk menikmati rezekinya Allah ada syarat-syaratnya. Apa yang dimaksudkan? Contoh adalah halalan thayyiban, harus halal ya. Orang beriman itu ketat sekali tentang kehalalannya, karena ia tahu persis di dunia saja kehalalan Bapak Ibu itu bisa berpengaruh terhadap tidak diterima dan diterimanya ibadah kita. Masuk sesuatu yang haram ke dalam perut kita, maka potensi ibadah kita tidak diterimanya banyak. Yang kedua, itu merusak keturunan kita. Kalau kita memasukkan hal makanan, minuman, rezeki yang kita nikmati adalah yang haram, maka kita sudah menggadaikan kesolehan anak-anak kita. Jangan berharap punya anak soleh kalau rezekinya masih haram, na'udzubillah. Sampai Imam Haramain itu ngorek-ngorek mulut dari putranya. Punten, mohon maaf, ketika kecil beliau oleh orang tuanya itu disusui oleh pembantunya, khadimahnya, tanpa diketahuinya. Ketika pulang melihat anaknya ini sedang disusui, maka segera diambil dan dikorek-korek mulutnya, kemudian dimuntahkan, dipaksakan. Nah, itu ketahuan. Kenapa? Karena boleh jadi susu yang diminum dari air susu sang pembantu yang khadimah tadi belum tentu halal dan haramnya ya. Sumber makanannya apa? Maka begitu hati-hatinya orang tua terhadap anak akan rezekinya. Rezeki yang halal memastikan kebaikan. Halalan itu pasti thayyib kesananya. Kalau halal itu, maka matanya, kaki tangannya, hatinya juga senang yang halal. Lebih lagi Bapak Ibu sekalian, rezeki yang haram, Nabi sabdakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nanti di akhirat neraka yang paling pertama akan
menyentuhnya. Nah, ini kaidah tentang rezeki yang dinikmati. Semua nikmati kata Allah, tapi harus halal, harus thayyib. Yang kedua tentang harta. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta itu tidak boleh tersimpan di satu bagian orang saja, harus beredar. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya, harus beredar di antara orang-orang kaya yang juga beredar kepada orang miskin. Betul ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang satu diunggulkan dengan harta yang lebih banyak, yang lain tidak. Tetapi untuk hal yang satu ini, orang yang berharta harus mengedarkan hartanya kepada orang yang lain yang tidak berharta. Caranya ada dua. Apa caranya? Yang pertama melalui akad yang bersifat muamalah maliyah, yang disebut akad ta'awadot. Ta'awadot itu yang ada gantinya. Pindahnya harta kepada kita tapi ada gantinya. Contoh, saya memiliki buku, berpindah dari tangan orang buku ke tangan saya, tetapi karena ta'awadot maka saya ganti dengan apa? Dengan uang. Namanya jual beli. Saya menempati rumah misalnya, maka tidak boleh saya menempati rumah itu kecuali ada akadnya. Ini rumah punya orang, ditempati. Apakah saya membelinya atau saya menyewanya? Kalau akad jual beli maka berpindah kepemilikannya. Tapi kalau akadnya sewa maka hanya menempati saja sementara. Nah, seperti itulah yang disebut ta'awadot. Apakah nanti berbasis jual beli, boleh berbasis sewa menyewa, atau dasarnya adalah kerjasama, atau punya harta tapi namanya ujroh, fee, ya, basisnya dasarnya adalah fee. Dan akad-akad yang lain, punya uang tapi ini adalah pinjaman, pinjam meminjam, itu namanya ta'awadot. Ada lagi yang kedua, tabarru'at. Jadi pindahnya harta bisa dengan cara berbisnis. Yang kedua, tabarru'at, pindahnya harta itu tidak ada penggantinya. Dia berpindah harta memang lepas, tidak ada perlu ganti yang dikembalikan kepada yang bersangkutan. Contoh adalah zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita keluarkan, kita ibu bapak dapat apa? Ada kembali kepada kita? Tidak, kecuali apa tadi? Pahala, doa, begitu. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, termasuk wasiat dan waris. Jadi banyak sekali berpindahnya harta di dalam Islam itu. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ketika datang atau kita pegang, kita nikmati, orang beriman itu memastikan apa yang jadi dasar kita menikmatinya. Apakah ini kita beli? Apakah ini kita sewa? Apakah ini merupakan hadiah, hibah, waris, wakaf? Apakah ini harta tidak bertuan? Nah, Bapak Ibu, bab yang kita bahas hari ini di bagian perpindahan harta yang kedua, yaitu tabarru'at. Akadnya adalah akad kebajikan tanpa perlu ada iwad, pengganti. Datang harta, kita nggak mengeluarkan apa-apa, atau kita keluarkan harta kita tapi kita nggak dapat apa-apa. Itu namanya tabarru'at. Di antara akad tabarru'at yang banyak, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, waris, hibah itu, maka hari ini kita membahas salah satunya, yaitu waris. Satu dasarnya. Yang kedua tentang waris. Waris ini Bapak Ibu sekalian, apa pengertiannya? Saya ambil salah satu pengertian waris menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Qawaidun fikhiyatun wa hisabiyatun. Kaidah-kaidah fikhiyah, fikih itu pemahaman. Kaidah-kaidah yang dasarnya adalah pemahaman.
wa hisabiyatun yang berupa perhitungan, yu'rafu biha nasibu kulli warisin minat tirkah, yang dengan kaidah berupa perhitungan itu diketahui bagian-bagian harta yang akan dimiliki oleh ahli waris. Dari siapa? Dari orang yang meninggal. Kaidah fikhiyah berupa perhitungan tentang berapa bagian harta yang didapatkan oleh ahli waris. Itu yang disebut dengan ilmu waris. Yang berikutnya, apa dasar hukumnya? Dasar hukum ilmu waris itu bukan undang-undang, walaupun nanti ketemu salah satunya adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Yang utama adalah Al-Quranul Karim, sehingga yang menetapkan ini bukan ibu, bukan bapak, bukan ustadz, bukan kiai. Yang menetapkan berapa bagian-bagiannya adalah Allah. Boleh nawar gak bu? Karena Allah yang menetapkannya. Mau tidak mau, ibu punya anak laki-laki dan perempuan. Seorang bapak sama ibu sayang dengan anak, ia ingin berlaku adil. Kakak anak bapak, yang teteh juga anak bapak, dua-duanya anak bapak sama ibu, kakak sama adik, laki sama perempuan. Kita pengen ngasih berapa bu? Pengen ngasihnya apa? Sama. Pengen ya bu ya? Pengen. Namanya orang tua ngasih anak, mana ada pengen diperlakukan berbeda. Kita pengen adil, kakak sama adik dua-duanya anak papa sama mama, maka dikasih sama. Itu menurut siapa? Menurut kita. Tapi kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Aku, kata Allah, wasiatkan kepada kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian dalam membagikan harta warisan, lidzakari, bagi laki-laki, mislu hazil unthayain, berupa dua bagian anak perempuan. Kalau kata Allah begitu, keinginan kita tetap dituruti. Nah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau dia ngaku beriman, ketika Allah dan Rasul yang menetapkan hukum, meskipun dia berat, meskipun keinginannya berbeda, maka yang dipilihnya adalah sami'na wa ata'na. Kata Allah, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Meskipun kita pengennya berlaku adil menurut kita, itu adil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar hukumnya Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-12, An-Nisa ayat 176. Itu yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini hadis Bukhari Muslim. Qala Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka bagikanlah, kata Nabi, harta warisan-warisan kalian kepada orang yang berhaknya mendapatkan sesudah itu. Jika ada sisa, maka sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Jadi mengatur hukum waris, semua mendapatkan bagian, siapapun di antara ahli waris. Kalau ada sisa, dalam bahasa ilmu waris namanya apa? Asobah. Jadi faraid itu bagian-bagian. Si Anu dapat berapa? 1/3, ada 1/4, 1/3, 1/2, mohon maaf 1/6, dari belakang 1/8. 1/8, 1/6, 1/4,
3/2, 2/3. Itu bagian-bagian waris tuh Pak. Kalau itu sudah, maka ada sisanya untuk laki yang lebih utama, nama bahasanya asobah. Itu hadis. Berarti hukum waris ini aturannya aturan Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Nabi bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, muttafaqun alaih. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Mohon maaf, ada orang tuanya kafir, anaknya sudah masuk Islam, atau sebaliknya. Ketika berbeda keyakinan, berbeda akidah, maka putus hubungan waris mewarisi dengan satu dan lainnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dasar hukum waris yang kedua. Yang ketiga, hukum waris bukan Quran dan Sunnah saja dasarnya, tapi juga ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama, yang ijtihad ini merupakan produk pemikiran. Maka tadi disebut di awal, yang disebut dengan waris adalah qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih. Fikih apa Pak? Ya, hasil pemikiran. Ya, hasil pemikiran. Karena ada hal-hal yang tidak diketemukan dalam Al-Quran dan hadis, tapi dalam faktanya kita melihat tetap ada hukumnya. Ya, tetap ada hukumnya. Contoh ijma sahabat dan tabi'in bahwa nenek itu dapat bagian 1/6. Dalam Qurannya ada nggak Pak nenek? Gak ada. Nah, diketemukan di mana? Ijma'nya para sahabat, nenek itu dapat 1/6. Kemana larinya? Itu dialamatkan kepada status ibu. Kakek sama dengan status bapak. Itu bukan Quran, tapi apa? Ijtihad para ulama. Gitu. Produknya produk ijtihad. Ya, tetap karena Quran tidak menyebutkan nenek itu, terus gimana? Nggak dikasih. Nah, ulama berijtihad, nenek sama dengan ibu, kakek sama dengan bapak, atau ijtihad yang lain. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita punya anak laki dan perempuan, anak laki, anak perempuan. Anak laki dan perempuan kita sudah menikah dan sudah punya anak. Ada anak perempuan, anak perempuan itu punya anak laki-laki maupun perempuan. Namanya apa Bu? Cucu dari anak perempuan. Ahli waris bukan? Bukan. Tidak ada hubungan mewarisi Bu. Ya Bapak Ibu, cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Kita bilang, masa sih? Kenapa tidak? Karena yang aturnya siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau cucu dari anak laki-laki, mau statusnya anak laki maupun perempuan, cucu dari jalur laki-laki itu adalah, nah pertanyaannya, ketika neneknya meninggal, punya anak 2, laki dan perempuan, anak laki perempuannya sudah nggak ada, yang ada tinggal cucu dari dua jalur laki dan perempuan. Menurut aturannya, anak perempuan tidak mewariskan tadi. Cucu tadi dari jalur perempuan bukan ahli prakteknya. Dikasih nggak kira-kira Bu? Masa iya nggak dikasih? Kan gitu. Itu apa namanya? Ijtihad. Dikasih apa enggak? Enggak, jangan dikasih, enggak ada dalam aturannya. Tega Ibu, enggak. Yang cucu satu dari laki-laki dikasih, cucu satu lagi nggak dikasih. Pengen dikasih, pengen untuk menerjemahkan keinginan kita itu, maka ijtihad para ulama. Bukan waris yang diberikan kepada mereka karena bukan ahli, tapi apa namanya? Contoh adalah ijtihad tentang wasiat wajibah. Apa Bu? Wasiat wajibah. Jadi boleh dikasih, tapi bukan karena bukan waris, maka pemberiannya sebatas kebijakan. Karena kebijakan jangan nuntut, mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih
Ya alhamdulillah, gigit jari gitu. Kalau nggak dikasih ya alhamdulillah, bukan kewajiban, kebijakan. Wasiat wajibah, tapi nilainya Bapak Ibu maksimal sama dengan bagian siapanya? Ibunya. Jangan sampai dikasih karena sayang cucu, ibu kasih 2 kali lipat, nggak boleh. Jalurnya jalur ibu, pasti haknya senilai siapa? Maksimal sama dengan hak ibunya, kan dari jalur ibu. Atau begini, ibu bapak mohon maaf punya anak, anaknya anak laki-laki, anak laki-laki juga punya anak, kita statuskan sebagai cucu. Ternyata anak laki-laki kita meninggal dunia, itu cucu ahli waris atau bukan? Siapa yang meninggal duluan tadi? Bapaknya meninggal duluan. Itu Bapak Ibu nanti bisa kita ketemukan dalam ijtihad ulama. Tetap boleh dijadikan sebagai ahli waris, tapi statusnya ahli waris pengganti gitu. Tetap disebut ahli, tapi sebagai ahli waris. Tapi kan ada pamannya Pak. Anak Bapak ada 2, laki-laki dua-duanya. Dua-duanya anak laki-laki. Anak pertama punya anak, anak kedua punya anak. Anak pertama meninggal duluan, tinggal siapa? Cucunya. Si anak cucu tadi punya paman. Ya, paman itu anaknya ibu. Tuh punya paman berarti si anak tadi, karena masih ada. Kira-kira anak itu dapat waris apa enggak? Harusnya tidak, Bu. Kenapa? Terhalang sama pamannya. Pamannya menghalangi keponakannya. Karena ada paman, maka si keponakan gak dapat waris seharusnya. Tapi tetap gak dibagi waris. Ulama beristihad, tetap diberikan waris dengan status sebagai ahli waris pengganti bapaknya gitu. Hal-hal tadi itu produknya bukan Quran, bukan hadis, tapi apa? Ijtihad para ulama dengan dalil al-maslahah. Ya, kalau nggak dikasih gimana? Dan banyak hal pertimbangan sehingga ditetapkan oleh para ulama sebagai produk ijtihad. Yang ketiga, kita belajar tentang waris. Hukumnya apa? Kita lihat hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Daruqutni. Nabi bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas, ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas, fa inni amrun maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusiku ay yakhtalifa ithnani fil fariḍah fala yajidani ahadan yukhbiruha. Kata Nabi, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang, kepada manusia. Yang kedua, ajarkanlah ilmu faraid dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Kenapa? Karena nanti hampir saja ada 2 orang yang bertengkar tentang waris dan tidak ada satupun yang dapat ditanya tentang hukumnya. Maka harus dipelajari ilmu waris ini. Kenapa? Aku adalah orang yang akan wafat. Kata Nabi, ilmu waris adalah ilmu yang pertama diangkat. Jadi akhir zaman ini ilmu yang paling pertama hilang adalah ilmu waris. Makin hari makin kurang orang yang berminat mempelajarinya. Maka mempelajari ilmu waris hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Ada 2. Ada fardunya fardu ain, ada fardu kifayah. Yang mana? Kifayah. Cukup di masjid ini 1 orang paham sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Tapi kalau satu kampung ini, di masjid ini tidak ada satupun yang mempelajarinya sehingga tidak ada yang paham, maka satu kampung ini dosa semua. Ya, satu kampung, satu RW atau satu DKM ini cukup 1 orang yang mempelajari dan memahaminya, cukup menggugurkan kewajiban yang lain. Tidak ada yang mempelajarinya, maka satu kampung, satu DKM ini warganya, jamaahnya dosa semua. Wajib apa?
kifayah. Sama dengan mempelajari ilmu tajwid. Tadi kata Nabi, ta'allamul Quran, belajarlah tentang ilmu Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid, tahu ini namanya mad tabi'i, ini namanya mad far'i. Mad far'i itu banyak, ada mad silah, tawilah, qasiroh, ada mad jaiz munfasil, mad wajib, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ada apa lagi? Mad lin, mad tamkin, mad lazim mutaqal kilmi, mad lazim mutaqal harfi, mad iwad, mad badal. Nah, mempelajari ilmu itu hukumnya apa? Wajib apa? Kifayah. Memahaminya adalah wajib cukup satu orang yang paham tentang ini yang disebut dengan mad lazim mustaqal harfi, ini lazim mustaqal kilmi. Cukup satu orang yang paham. Contoh saya tanya, ummiyina itu mad apa? Ummiyina, ya yang bertasdid ada kasroh yang berdiri. Ummiyina itu mad apa, Pak? Ada apa, Bu? Mad tamkin. Nah, mempelajari itu hukumnya apa? Fardu cukup satu orang. Tapi membaca Quran dengan hukum tajwid itu fardu ain. Meskipun Bapak nggak hafal, kata Bapak, saya nggak ngerti ini berapa panjangnya, saya nggak ngerti ini hukumnya namanya apa, nggak apa-apa. Satu orang yang paham cukup, tapi cara baca dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Semuanya wajib pakai hukum tajwid walaupun nggak paham. Kenapa Ibu dibaca ini apa namanya? Bihi mad apa? Madsilah. Ini silah apa, Bu? Qasilah atau tawilah? Nggak ngerti Ustaz, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting baca bihinya panjang gitu. Jadi baca bihi panjang itu wajib ain, tapi ngerti apa enggak apa-apa. Yang penting ada satu orang yang mempelajari dan paham tentang hukumnya. Itu sama dengan waris. Ya, kata Ibu, Ustaz saya nggak paham apa yang disebutkan dengan asobah. Asobah ada berapa? Ada 3. Ada asobah bin nafsi, bil ghair, ma'al ghair. Nggak ngerti saya, Pak. Nggak apa-apa. Cukup satu orang yang paham, tapi membagikan hukum waris, membagikan warisan dengan hukum waris, hukumnya fardu ain. Tapi ya, hukum waris mempelajarinya fardu kifayah, menerapkan membagikan warisan dengan hukum waris adalah fardu ain. Ancamannya, kalau Bapak Ibu tidak mau, karena kan wajib, tidak mau, pokoknya saya pengen bagikan warisan sesuai dengan adat kebiasaan saya. Enggak, saya pengen bagikan warisan, pokoknya pengen kemauan saya. Ini anak-anak saya, ini harta saya, kumaha saya, jadi kumaha saya, kumaha ibu, atus. Kalau kumaha dewek, kumaha urang, ya kumaha urang memang enggak, tapi kumaha Allah di akhirat. Lihat ayat surah An-Nisa ke-13, An-Nisa ke-14, An-Nisa 13, An-Nisa tadi kan dalilnya An-Nisa 11, An-Nisa 12. Ini An-Nisa 13 dan An-Nisa 14 urutan tuh, Pak. Apa kata Allah? Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ke-14, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Yang menaati hukum waris dalam pembagian warisannya, maka dia dijamin surga dengan segala kenikmatannya. Itu kenikmatan yang agung, kata Allah. Sebaliknya ayat ke-14, wa may ya'sillah, yang bagi waris tapi nggak mau pakai hukum waris Islam. Apa kata Allah?
siapa yang menolak bermaksiat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ngeri Bu ya. Bukan sekadar masuk, tetapi ada kata-kata kekal. Bab waris ini kalau enggak diterapkan maka kekal di dalam neraka bagi mereka yang menolak untuk menerapkannya. Walahu adabun muhin, dan di dalamnya terdapat siksa yang menghinakan. Nanti harus dicari tafsirnya Pak. Disebut adabun muhin itu maksudnya apa? Karena adab banyak. Ada adabun azim, ada adabun alim, ada adabun muqim, ada adabul hariq, ada adabun muhin. Banyak tuh Pak. Siksa itu bermacam-macam, yang agung, yang mengerikan, yang menyakitkan, yang menghinakan, yang membakar. Ada adab macam-macam. Kalau ini disebutnya muhin, menghinakan. Wallahu a'lam. Harus dilihat tafsirnya. Maksud muhin itu apa? Nah, Bapak Ibu, baru lanjut ketiga, keutamaan ilmu waris. Kenapa dikupas keutamaan ilmu waris Islam? Karena ini merupakan reformasi, ya, pembaruan yang bertolak belakang banyak dengan konsep waris sebelumnya, yaitu konsep waris jahiliyah. Contoh nih Pak Bu, konsep waris jahiliyah. Di jahiliyah itu yang dapat waris hanya laki-laki. Perempuan itu tidak ada waris. Jadi anak perempuan itu nggak dapat waris. Justru kadang-kadang anak perempuan itu apa Bu? Diwariskan. Ya, di zaman dahulu, mohon maaf Bapak Ibu, perempuan itu diwariskan. Contoh, suami istri punya anak, pasangan suami istri punya anak. Mohon maaf Pak, suaminya meninggal, istrinya jadi apa? Janda. Istrinya jadi janda, itu dikawinkan dengan anak laki-laki tertua. Ya, makanya jahiliyah. Diwariskan loh Pak. Jadi kawin dengan anak laki-laki tertua itu sebagai apa? Waris. Ngeri kan Pak? Jahiliyah. Namanya juga jahiliyah. Ya. Jadi ketika Islam datang, hukum waris Islam datang, maka merombak semua. Contoh yang tadi dihapus, laki perempuan itu dua-duanya dapat waris. Manusia bukan objek waris. Dulu anak angkat itu dapat waris, tabani namanya Pak. Ayah ibu gak punya anak atau pengen punya anak, ngangkat anak, adopsi, ya tabani. Ketika meninggal anaknya dikasih waris. Di zaman dulu jahiliyah. Sekarang Islam datang, stop, mereka bukan ahli waris, mereka itu bukan ahli. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan bapak dan ibu angkatnya. Tidak ada ahli waris, hubungan waris mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Adopsi tidak menjadikan itu sebagai sabab waris. Dulu zaman jahiliyah ada waris gara-gara adopsi. Islam datang ditolak, nggak ada. Nah pertanyaannya sekarang masih ada yang anak angkatnya dikasih waris. Berarti kembali ke masa jahiliyah. Tapi kata bapak dan ibu, tapi Ustadz sayang, kami ini rawat dari bayi merah. Dikasih nggak Bu? Dikasih, tapi bukan tapi apa? Boleh hibah, boleh wasiat. Mau wasiat boleh. Kalau wasiat dikasihnya kapan? Dikasihnya sekarang, berlakunya nanti kalau sudah meninggal. Kalau bapakmu ini meninggal nanti bapak kasih ini dan itu, maksimal sepertiga. Kata Nabi sudah cukup besar. Dalam hadisnya sepertiga wasiat itu besar, sudah cukup besar, jangan lebih dari sepertiga. Ternyata yang diwasiatkan kepada anak angkatnya setengah harta warisannya, maka yang sepertiga tetapkan sebagai wasiat dan harus ditunaikan. Tapi lewat dari sepertiga, lebihnya
tidak usah dibagikan. Ini kan wasiat, Pak. Ya, wasiat yang melanggar batasan. Cukup sampai batasan sepertiga boleh diberikan, tapi lewat dari batasan lebih daripada sepertiga, apalagi semua dikasih kepada anak angkat, itu pelanggaran, jangan ditunaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, datang Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Ya, Bapak Ibu sekalian, keistimewaan itu dengan datangnya Islam, maka hukum waris Islam menjadi istimewa, ada kelebihannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut kepada syarat dan rukun waris. Bapak Ibu sekalian, dulu mewarisi itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah nasab atau kekerabatan. Sekarang juga masih berlaku. Satu, nasab atau kekerabatan. Nasab kekerabatan itu darah, Bu. Darah artinya apa? Hubungannya adalah hubungan nasab darah, anak bapak ibu, ke atas ke bawah jadi anak, ke bawah lagi jadi cucu, ke atas dari bapak kakek, tapi sampai kakek ya Pak Bu. Kemudian ke kanan kiri saudara laki-laki, saudara perempuan. Kalau dari ayah paman, ya begitu. Ini kira-kira yang disebut dengan apa? Korobah atau nasab. Sabab kewarisan itu karena ada hubungan nasab dan kekerabatan. Yang kedua, sabab kewarisan itu karena ada hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan menjadikan hubungan kewarisan. Siapa nanti statusnya? Suami istri. Pertanyaannya, kalau mertua dapat nggak Bu? Dapat nggak mertua? Besan enggak ya. Jadi kalau waris mewarisi, dua sebab saja yang masih berlaku sampai saat ini. Dulu ada tabani zaman jahiliyah, ya ada wala itu sumpah setia, ada perbudakan, itu ada. Sekarang sudah tinggal dua sebab waris mewarisi sampai hari ini tetap berlaku yang ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu satu, kekerabatan, nanti menghasilkan hubungan ada ayah ibu, ada kakek nenek, ada anak cucu, ada saudara, ada paman, dan seterusnya. Hubungan kedua karena pernikahan, menghasilkan dua saja, suami istri. Kalau nggak suami istri, itu sabab kewarisan. Dua syarat kewarisan, syarat mewarisi atau saling mewarisi. Syarat-syaratnya, yang pertama, adanya orang yang meninggal atau al-mayyit. Kalau nggak ada yang meninggal, tidak akan ada waris. Udah panjang lebar can mawon. Panjang lebar, bapak teh ya dapat sekian, ya teteh dapat sekian, mamah dapat sekian, bapak dapat sekian. Nanti si bibi karena tidak ada perempuan dapat tuh gitu. Ya saudaranya dapat tuh sekian. Sana maut nggak? Kalau nggak ada yang meninggal, tidak ada. Jadi syarat waris itu satu, ada mayit yang meninggal. Dua, ada ahli waris dan hidup. Ahli waris dan, makanya ada pertanyaan, Ustadz, kalau anak saya meninggal dapat waris nggak? Enggak, karena meninggal. Ya, kecuali tadi ahli waris pengganti, ya anaknya lagi, cucunya. Jadi ada anak tiga, satu, dua, anak yang kedua meninggal dunia, dapat waris? Tidak, karena yang disebut waris syaratnya adalah ada yang meninggal, kedua ada ahli waris yang masih hidup. Belum hidup, ketahuan hidupnya, belum dapat waris. Contoh apa Bu Pak? Di dalam kandungan, ada dua pendapat tentang dalam kandungan Bapak Ibu sekalian. Pendapat pertama, baru dapat waris kalau sudah jelas melahirkan atau dilahirkan. Meninggal dunia nih Pak, si bapak, ibunya sedang hamil, anaknya ketahuan laki maupun perempuan. Bagi waris, misalnya satu hari tertentu anaknya belum lahir, pendapat pertama ulama mengatakan tidak dapat bagian karena belum pasti
hidupnya. Kan sudah hidup di dalam kandungan, belum tentu hidup sampai dilahirkannya. Tapi pendapat yang kedua, tetap dapat warisan. Ya, apalagi teknologi canggih sekarang dan seterusnya, maka tetap dapat warisan. Nah, bab itu tentang ahli waris. Yang ketiga apa? Syarat waris mewarisi itu. Ya, adanya hubungan mewarisi. Satu, ada mayit. Dua, ada apa? Ahli waris. Tiga, ada hubungan saling mewaris. Ada ahli warisnya tapi tidak ada hubungan. Tetangga meninggal, ada hubungan gak Bapak? Kalau tidak ada hubungan jangan senang aja. Tetangga kita kaya Pak, harta warisannya banyak, gak punya anak lagi Pak. Senangnya kita. Kenapa? Sudah dapat mual Bapak. Tidak ada hubungan saling mewarisi. Bapak tuh ahli waris, tapi ahli waris dari siapa? Dari saudara kita, dari keluarga kita. Yang berikutnya ada harta warisannya. Udah panjang lebar ngobrolkan waris sampai bertengkar tuh, gebrak-gebrak meja. Mana warisannya? Kalau nggak ada warisannya, nggak bisa dibagi waris. Itu syarat warisnya. Rukun waris juga sama. Rukun waris adanya harta, adanya mayit, adanya ahli waris. Ada lagi penghalang waris. Apa? Yang pertama adalah perbedaan agama. Perbedaan keyakinan itu menjadi sebab seorang terhalang dari mendapatkan warisan. Kedua, adanya pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Ya, pembunuhannya ulama 4 mazhab berbeda pendapat tapi hampir sama, yaitu semua macam pembunuhan. Semua macam pembunuhan, apakah pembunuhan disengaja, sibhul amdi, semi sengaja, atau pembunuhan tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, Bapak Ibu mohon maaf, sampai putus hubungan waris. Ya, apalagi disengaja. Jadi pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau pembunuhan tidak sengaja, ya itu tetap memutuskan hubungan waris. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang disebut penghalang waris, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam syariat, bukan pembunuhan, bukan perbedaan keyakinan, tapi yang dimaksudkan adalah hijab. Ini penghalangnya oleh syariat Pak. Siapa yang terhijab? Contoh, yang terhijab itu adalah cucu oleh anak, gitu ya. Cucu ada, anak ada, cucu dapat nggak Pak? Kenapa? Terhalang oleh saudara, terhalang oleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu penghalang tuh Pak. Sama ayah dan anak laki-laki ada, maka saudara tidak mungkin dapat waris. Kalau ada ayah sama anak laki-laki, saudara jangan berharap dapat waris. Ya kalau ikut makan ngopor mah boleh. Tapi kalau dapat waris jangan berharap, karena selesai di anak laki-laki atau nanti di ayah. Nggak ada ayah, nggak ada anak laki-laki, maka saudara dapat waris. Nah, itu namanya hijab. Ada hijabnya hijab hirman, ada hijab nukson. Kalau hirman itu yang sama sekali memutus, yang sama sekali menghalangi hak waris. Tapi kalau hijab nukson adalah hijab yang mengurangi